menguji perbedaan rata-rata. Oke, ini adalah materi lanjutan setelah dari menguji rata-rata dan menguji perbandingan. Nah, ini adalah materi lanjutan setelah materi kedua itu ya. Apa itu menguji perbedaan rata-rata? Akan kita bahas. Nah, ini beberapa masalah yang sering dihadapi. Apakah beberapa populasi memiliki rata-rata yang sama atau berbeda? Apakah beberapa buah sampel berasal dari sebuah populasi yang sama atau yang berbeda? Artinya gini, populasinya itu punya rata-rata yang sama atau beda, atau dia itu sampelnya itu berdasarkan dari populasi yang sama atau populasi yang berbeda. Apakah dua populasi mempunyai perbedaan rata-rata yang cukup berarti atau tidak? Untuk menyimpulkannya bahwa dua sampel yang diambil itu berasal dari populasi dengan rata-rata yang tidak sama. Ya, ini menguji perbedaan rata-rata. Ada yang populasi 1, ada yang populasi 2. Ya, anggaplah di sini adalah kendaraan motor, ini adalah kendaraan umum misalnya. Sampel 1 misalnya mahasiswa, sampel 2 itu misalnya orang kantoran. Nah, apakah perbedaannya cukup berarti? Bagaimana kendaraan umum itu dinaiki oleh mahasiswa dengan dinaiki oleh pekerja? Nah, seperti itu contohnya. Nah, kalau misalnya menguji perbedaan rata-rata, berarti dia itu antara populasi 1 dan populasi 2. Jadi, U1 sama dengan U2, U1 tidak sama dengan U2, atau U1 lebih dari U2, atau U1 kurang dari U2. Oke, ini rumusnya. X bar 1 kurangkan dengan X bar 2 dikurangkan dengan USR, standar deviasi SR. U1 kurangkan U2 sama dengan 0. Standar deviasi 1 pangkat 2 dibagi N1, standar deviasi 2 pangkat 2 bagi N2. Ya, ini rumus Z-nya. Jadi ini adalah pecahannya. Nah, kalau ini adalah rumusnya. Jadi X bar 1 dikurangkan dengan X bar 2 dibagi dengan akar dari standar deviasi 1 pangkat 2 bagi N1 plus standar deviasi 2 pangkat 2 bagi N2. Artinya dia itu standar deviasi 1 untuk yang N yang 1, kalau standar deviasi 2 untuk yang N2. Jadi dia itu tidak bisa standar deviasi 1 tapi pakai yang N2, atau standar deviasi 2 itu menggunakan yang N1. Nah, itu tidak bisa. Jadi memang sudah ada standar deviasi 1 ya udah N1, standar deviasi 2 ya udah berarti N yang kedua. Oke, seperti biasa langsung ke ilustrasi ya. Seandainya kita itu ingin bandingkan dua macam lampu pijar. Jadi dalam perbedaan rata-rata dia itu harus membandingkan dua hal, membandingkan dua populasi atau membandingkan dua sampel. Beda dengan sebelumnya. Sebelumnya itu dia hanya satu sampel, hanya satu populasi. Uji rata-rata, uji perbandingan itu dia hanya satu populasi atau hanya satu sampel. Tapi ketika masuk ke menguji perbedaan atau menguji selisih, ya berarti dia itu ada dua. Namanya juga menguji perbedaan ya, menguji perbedaan, menguji selisih berarti dia ada dua. Entah itu dua populasi atau dua sampel. Dia tidak bisa satu sampel satu populasi. Ya, jadi dia tidak bisa satu sampel satu populasi. Dia harus keduanya populasi atau dia itu keduanya adalah sampel. Jadi dua-duanya sampel atau dua-duanya populasi. Tidak boleh dia itu satu sampel satu populasi. Oke, langsung masuk ke ilustrasi yang tadi. Membandingkan dua macam lampu pijar, yang satu dihasilkan oleh pengusaha A, sedangkan yang satunya oleh pengusaha B. Perbandingan ini akan dibuat berdasarkan dua buah sampel yang diambil dari tiap macam yang dihasilkan oleh tiap pengusaha. Dari lampu yang dihasilkan oleh pengusaha A, dicoba sebanyak 100 buah, sedangkan dari pengusaha B hanya 80 buah. Jadi antara pengusaha A itu adalah 100 buah, pengusaha B hanya 80 saja. Diperoleh rata-rata untuk yang A itu 807 jam masa jangka waktu lampu pijarnya. Sementara yang B itu masa lampunya itu adalah 822 jam. Jadi jangka waktu untuk yang A itu 807, sementara yang lampu B itu adalah 822 ya. Jadi N-nya berbeda, kemudian juga rata-ratanya juga berbeda. Simpangan bakunya adalah 80 jam. Jika taraf nyatanya itu adalah 0,05, maka tentukan apakah kedua ini memiliki kekuatan menyala yang sama atau berbeda. Dulu pernah saya bilang bahwa ini udah jelas beda karena ini 807, ini 822. Nggak bisa kita bilang seperti itu ya. Jadi jangan langsung menyimpulkan ini berbeda atau sama. Kita harus lihat dulu bagaimana datanya, bagaimana standar deviasinya, bagaimana alfanya, kemudian bagaimana yang rata-rata sampelnya ya. Jadi seperti itu ya. Ingat, angka yang harus kita buat itu adalah perumusan hipotesis ya. Jadi perumusan hipotesis itu yang pertama H0 dan HA. H0 itu berarti dia tidak ada perbedaan. Nah, kalau misalnya H alternatif berarti dia itu ada perbedaan ya. Jadi
A dengan B berarti tidak ada perbedaan yang berarti antara kekuatan lampu pijar A dan B. Itu hipotesis yang nol. Kalau hipotesis yang A berarti dia itu ada perbedaan ya antara kedua lampu pijar itu. Ini juga beda dengan yang lalu ya. Kalau yang lalu itu dia ada maksimum, ada minimum, ada tidak sama kan. Nah, kalau yang di sini dia murni tidak sama. Artinya ya mengalami perbedaan. Jadi dia itu tidak ada lebih besar atau lebih kecil. Intinya adalah berbeda. Berarti udah pasti uji dua arah ya. Nah, ini yang tadi saya bilang karena tidak ditentukan sehingga menggunakan uji dua arah. Oke, langsung masuk ke rumusnya ya. Rumusnya adalah X bar A dikurangkan dengan X bar B dibagi dengan akar standar deviasi A pangkat 2 bagi NA plus standar deviasi B pangkat 2 bagi NB. Nah, ini ya, jadi standar deviasi khusus untuk yang A dengan N yang A, kemudian standar deviasi yang B khusus untuk yang NB. Nah, XA itu berarti rata-rata untuk lampu A. Rata-rata untuk lampu A itu diperoleh 807 ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi rata-rata untuk yang A 807. Kemudian rata-rata yang B adalah 422. Jadi X bar A kurangkan dengan X bar B berarti 807 dan 822. Dikurangkan ya. Ingat ini jangan sampai terbalik ya. Jadi X bar A dikurangkan dengan X bar B, bukan yang X bar B dikurangkan dengan X bar A. Nah, kemudian diakarkan standar deviasi yang A. Standar deviasi A itu adalah berapa nilainya? 80 ya. Nah, dia bilang simpangan baku kedua populasi. Berarti untuk yang A dan yang B itu adalah 80. Sehingga di sini 80 ya. Di sini juga 80 ya. Standar deviasi A dan standar deviasi B dua-duanya 80. Kemudian yang NA. NA itu adalah jumlah data untuk yang A. Jumlah data untuk yang A itu adalah sebanyak 100 buah ya. Nah, kemudian kalau untuk jumlah data yang B adalah 80 buah. Sehingga di sini adalah 100 dan 80. Oke, langsung aja kita masukkan 807 kurangkan dengan 822 hasilnya adalah minus 15. Kemudian diakarkan dengan 80 pangkat 2 itu adalah 6400. Ini juga sama ya, 80 pangkat 2 6400. 100-nya tidak dipangkatkan ya. Ingat, jangan sampai nanti kalian berpikir bahwa 80 ini dipangkatkan, 100-nya juga dipangkatkan. Salah. Jadi yang dipangkatkan hanya yang 80 saja, yang 100-nya tidak dipangkatkan. Begitu juga dengan yang 80. 80 yang bawah ini ya, tidak dipangkatkan. Tapi 80 pangkat 2 yang di atas itu memang harus dipangkatkan 2. Jadi 6400 dua-duanya ini ya. Kemudian 100 dan 80. Masih di atasnya minus 15, kemudian 6400. Oke, jadi seperti ini ya. 6400 bagikan 80, kemudian minus 15 masih sama. Nah, ini 100 dengan 80 karena ini penyebutnya berbeda, berarti harus kalian samakan penyebutnya. Nah, kira-kira kalau misalnya penyebutnya sama itu berapa? Bisa 400, bisa juga kalian kalikan aja 800 atau kalian kalikan jadi 8000. Boleh. Intinya kalau misalnya kalian bingung dengan mencari penyebutnya itu ya tinggal dikalikan aja karena dia pasti akan sama. Tapi kalau misalnya ingin mencari yang lebih sederhana ya boleh juga, cuman agak mengira-ngira kan seperti itu. Nah, di sini kira-kira antara 180 kalau penyebutnya sama itu berapa? Oh, 400. Ya, jadi di sini 400. Nah, 400 bagikan dengan 100 hasilnya 4. 4 kalikan 6400 hasilnya adalah 25600 kan. Kemudian ya di sini juga 400 dibagi dengan 80 itu hasilnya adalah 5. 5 dikalikan dengan 6400 itu hasilnya adalah 32000. Oke, kemudian langsung aja di sini masih sama ya, minus 15. Nah, 25.600 tambah 32.000 itu hasilnya adalah 57.600 ya. Kemudian penyebutnya masih 400 karena tadi udah kita samakan. Langsung aja di sini minus 15 bagi dengan 57.600 bagi dengan 400 hasilnya adalah akar 144. Akar 144 itu adalah 12. Jadi 15 bagi 12 hasilnya adalah minus 1,25. Minus karena masih di atasnya minus 15 ya. Jadi otomatis hasil akhirnya juga akan jadi 1,25 minus. Nah, kemudian di sini uji dua pihak, distribusi normal, uji dua pihak ya. Karena uji dua pihak berarti rumusnya adalah 0,5 dikurangkan dengan 0,025. 0,025 itu dapat dari alfa 0,05 bagi 2. 0,05 bagi 2 hasilnya adalah 0,025. Ya, jadi 0,5 dikurangkan dengan 0,025 hasilnya 0,475. Ini juga sama, kita cari di Z tabel yang two tail hasilnya adalah plus minus 1,96. Ya, di sini udah pernah saya ajarkan juga ya bagaimana cara mencari nilai Z tabel ya. Jadi Z tabel itu sudah saya jabarkan dulu. Nah, nanti lihat dia masuk yang two atau yang one. Nah, karena di sini uji dua arah berarti dia itu akan masuk ke uji yang two. Hasilnya dapat 1,96. Kita sudah dapatkan Z hitungnya itu adalah 1,25, Z tabelnya adalah ini
1,96. Jadi Z hitungnya itu adalah minus 1,25, Z tabelnya adalah plus dan minus 1,96. Kenapa plus dan minus? Karena dia itu uji dua arah ya. Oke, ini grafiknya ya. Jadi grafiknya itu diperoleh bahwa ya 1,96 plus dan minus karena ini uji dua arah ya. Kemudian 1,25 minus berarti dia masih berada di wilayah yang polos. Karena berada di wilayah yang polos berarti dia adalah H0 diterima atau tidak ada perbedaan antara rata-rata kekuatan lampu pijar tersebut. Karena di sini adalah uji dua arah, jadi dia itu melihat dari hipotesisnya. Hipotesisnya itu adalah tidak ada perbedaan dengan ada perbedaan. Nah, seandainya dengan data yang sama seperti di atas, misalnya ada pernyataan bahwa lampu pijar B lebih kuat daripada lampu pijar A, berarti dia itu akan menggunakan hipotesis yang satu arah saja kan, karena di sini ada pernyataan bahwa lampu pijar B itu lebih kuat. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan dia tidak ada pernyataan bahwa lampu pijar B atau lampu pijar A lebih kuat. Intinya adalah bagaimana performa atau kinerja dari kedua lampu itu, apakah sama atau berbeda ya antara B dengan A. Itu yang sebelumnya. Tapi kalau yang di sini ada pernyataan misalnya B lebih kuat daripada yang A, berarti hipotesis nolnya itu adalah tidak ada perbedaan, masih sama ya. Hipotesis nolnya itu tidak ada perbedaan, tapi hipotesis alternatifnya itu adalah lampu pijar B lebih kuat, berarti B lebih besar daripada A. Di sini bisa kita lihat ya. Sudah kita peroleh ya, ini adalah Z tabelnya, kemudian ini adalah Z hitung. Ya, ini juga sama ya, rumusnya hanya yang dibolak-balik adalah B dan A. Awalnya adalah X bar A dikurangkan dengan X bar B, kalau di sini menjadi X bar B dikurangkan dengan X A. X bar A ya. Jadi kemudian dibagi dengan standar deviasi A pangkat 2 bagi NA plus standar deviasi B pangkat 2 bagi NB. Jadi bawahnya sama, hanya perbedaannya di atas saja. Kemudian 822 kurangkan dengan 807 itu hasilnya adalah plus 15. Bawahnya tetap tidak ada perubahan ya, karena di sini juga plus. Jadi plus mau dibolak-balik itu dia tidak masalah. Ya, ini juga sama, datanya juga sama, 80 pangkat 2, 80 pangkat 2, 180. Ini sudah dijelaskan di beberapa menit yang lalu ya. Jadi nanti silakan aja dilihat kembali bagaimana cara teknis perhitungannya. Nah, ini sama ya, hanya atasnya saja yang berbeda. Jadi ketika sudah dicarikan dapatlah hasilnya adalah 1,25 plus karena di atasnya juga plus. Jadi yang berbeda hanya yang 822 kurang 807. Kalau yang sebelumnya itu 807 dikurangkan dengan 822, makanya hasilnya adalah minus. Jadi yang membedakan adalah plus dan minus saja di sini. Nah, ini gambar grafiknya. Karena di sini memang ya kita sudah tahu bahwa tadi ini memang uji kanan saja kan, karena dia hipotesis alternatifnya itu adalah lebih dari kan, berarti dia uji kanan saja. Otomatis dia hanya sebelah kanan aja yang diarsir. Nah, ketika sebelah kanan diarsir, dia titiknya adalah 1,65. Ini adalah yang Z tabel ya. Nah, ini adalah yang Z tabel. Kemudian tadi kita sudah tahu bahwa nilai Z hitung itu adalah 1,25 kan. 1,25 itu berada di wilayah sini, sekitaran yang tidak berarsir atau yang polos. Berarti dia itu masih H0 diterima atau tidak ada perbedaan antara kekuatan lampu A dengan lampu B. Jadi, mau itu dibolak-balik bagaimanapun juga, pengambilan keputusannya menggunakan rumus dan data yang sama, hasilnya tetap sama. Jadi, dia itu mau bagaimanapun hipotesis yang kita rumuskan, baik itu HA lebih besar atau H0 lebih besar atau A lebih besar atau B lebih besar, ternyata selama menggunakan rumus yang sama dan data yang sama, hasilnya tetap akan sama. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa perbedaan lampu A dengan lampu B itu tidak ada, atau bisa dibilang tidak ada perbedaan yang signifikan antara lampu A dengan lampu B untuk kekuatan pijarnya. Oke, ini rumusnya. Ingat, ini untuk sampel yang kecil ya, kurang dari 30. Berarti kalau misalnya kurang dari 30 itu adalah menggunakan uji T. Ini juga rumusnya ya, X bar 1 kurangkan dengan X bar 2 bagi dengan S1 bagi N1 plus 1 N2. S itu adalah himpunan antara sampel S dan sampel 2. Nah, langsung ke ilustrasi yang kedua. Seorang pengusaha ban ingin mencoba dua macam ban yang ia hasilkan. 10 ban jenis A dicoba sampai dianggap tidak bisa dipakai lagi. Rata-rata daya tahan untuk ban yang A 24.000 km, variansnya adalah 6.250. Ban jenis B dicoba sebanyak 8 buah, menghasilkan rata-rata daya tahan hingga 26.000 dengan varian 9 juta. Apakah rata-rata kedua ban tersebut memiliki perbedaan yang berarti atau sama saja? Berarti di sini memang kurang dari 30 ya, karena untuk yang A saja 10, sementara untuk yang B adalah 8 kan. Tapi daya tahannya itu sampai ribuan kilometer dan variansnya itu sampai jutaan. Oke, seperti biasa berarti kita sudah bisa menentukan hipotesisnya. Antara ban A dengan B itu tidak ada perbedaan, itu untuk yang H0. Kalau yang H alternatifnya berarti terdapat perbedaan antara ban yang A dan yang ban B. Nah, seperti ini ya. Jadi daya tahan kedua ban tersebut tidak berbeda. Kalau yang H alternatifnya adalah yang memiliki perbedaan. Ya, ini rumusnya yang tadi, N1 kurangkan dengan 1, S1 pangkat 2 plus N2 kurang 1, S2 pangkat 2.
N1 plus N2 kurangkan dengan 2. Oke. Kemudian N1 berarti yang ban A. Ban A itu adalah 10 kurangkan 1. Kemudian S1-nya itu adalah standar deviasi dari yang ban A. Ban A itu sebenarnya tidak memiliki standar deviasi, tapi dia itu varian. Tapi di sini rumusnya adalah standar deviasi pangkat 2 kan. Berarti kalau standar deviasi pangkat 2 itu kan sama dengan varians. Berarti di sini ya langsung aja kita pakai, tidak perlu kita pangkatkan 2. Ya. Ingat, jangan sampai ini kalian pangkatkan 2 karena dia kalimatnya adalah varians. Varians itu adalah standar deviasi pangkat 2 kan. Makanya di sini ketika masuk ke rumus ini tidak perlu dipangkatkan 2 lagi yang 6 jutanya karena itu sudah bentuk pangkat 2. Nah, berbeda ya. Berbeda kalau misalnya kalimatnya di sini adalah standar deviasinya itu adalah 6 juta. Berarti kalau standar deviasinya itu adalah 6 juta di sini ya kalimatnya, berarti kalian harus pangkatkan 2 di sini. Nah, kalau misalnya yang ilustrasi yang kita pakai itu sudah varian. Varian itu kan standar deviasi pangkat 2, berarti dia tidak perlu dipangkatkan 2 lagi. Ini sudah langsung dapat kita peroleh. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak dipangkatkan 2. Ini juga N2 berarti ban yang untuk yang B. Ban B itu ada 8 buah. Kemudian kurangkan dengan 1 itu rumusnya 9 juta. Ini juga sama. Varians dari ban B itu adalah 9 juta. Dibagi dengan ban yang A itu adalah 10. N2 atau ban B itu adalah 8, kemudian kurang 2, ini rumusnya. Ya, ini juga langsung 10 kurang 1 adalah 9 juta, 9 juta kalikan dengan 6 juta 250, 8 kurang 1 adalah 7, 7 kalikan 9 juta itu hasilnya adalah 63, 9 kalikan 6 juta 200 itu hasilnya adalah 56 juta. Bagi dengan 16, 10 plus 8 kurang 2 itu hasilnya adalah 16. Oke. Jadi 56 juta 200 ditambah dengan 63 juta itu hasilnya adalah 119 juta. 119 juta dibagi dengan 16 hasilnya adalah 7.453. 7.400 diakarkan hasilnya adalah 2.730,04. Itu untuk mencari yang S ya. Kita belum selesai. Ini bukan yang T hitung, belum sampai yang T hitung. Ini baru yang S. Rumusnya kan mencari yang S dulu baru yang T-nya. Ya, bisa kita lihat di sini kan. Jadi mencari yang S dulu baru kita akan mendapatkan yang T-nya. Memang prosesnya akan 2 kali di sini. Oke, ini rumusnya ya. Jadi X bar 1 kurangkan dengan X bar 2 bagi dengan S1 per N1 plus 1 per N2. 24.000 kurangkan dengan 26.000 itu adalah rata-rata untuk yang ban A. 26.000 itu adalah rata-rata untuk yang ban B. Kemudian S, yang tadi kita cari, itu nilainya adalah 2.730. Nah ini ya, jadi S itu yang barusan kita cari. Nah ini 2.700. Kemudian 1 per 10. Ban yang untuk A itu adalah 10 kan. Plus 1 per N2. N2 itu adalah ban yang B. Ban B itu berjumlah 8. Oke, langsung di sini 24.000 dikurangkan dengan 26.000 hasilnya adalah minus 2.000. Kemudian 2.730 masih ya. Nah ini sama juga dengan tadi, harus disamakan penyebutnya. Kira-kira 10 dengan 8 penyebut yang sama itu adalah berapa? 40. Jadi 40 bagikan 10 4 kalikan 1 4. Kemudian 40 bagikan 8 hasilnya adalah 5. Kali 1 berarti 5 di sini ya. Jadi 4 plus 5 bagi 40. Berarti 4 plus 5 adalah 9. Ya, di sini terusannya adalah di sini 9 per 40. Ini juga masih sama. Minus 2000 dibagi dengan 2730,04. 9 per 40 hasilnya adalah 0,225. Ya, jadi 9 per 40 hasilnya adalah 0,225. Nah, itu diakarkan 0,225 akar hasilnya adalah 0,474. 2700 masih sama, minus 2000 juga masih sama ya, mengikuti di sini. Minus 2000. Nah, 2730 dikalikan dengan 0,47 hasilnya adalah 1294. Minus 2000 dibagi dengan 1294 hasilnya adalah minus 1,544. Jadi tahapannya seperti ini ya. Yang belah sini dulu, baru yang belah kanan, kemudian bawah lagi, kemudian belah kanan, bawah lagi yang belah kanan, kemudian bawah lagi belah kanan ya, seperti itu ya. Memang sengaja saya buat seperti ini agar bisa cukup space-nya atau cukup layarnya ya. Jadi jangan sampai bingung, ini bukan ke bawah dulu baru ke samping, tapi ke kanan dulu, bawah, kanan lagi, bawah, kanan lagi. Oke, ini T hitungnya minus 1,544. Kemudian tadi kita sudah tahu bahwa ini uji dua pihak. Berarti kalau uji dua pihak, dia itu adalah belah kanan dan kiri. Uji T-nya adalah N1 plus N2 kurang 2. Itu adalah DK-nya. Ini memang rumusnya ya. Jadi jumlah ban A dengan jumlah ban B, 10 plus 8 dikurangkan 2, hasilnya adalah 16. Kemudian alfa 0,05 bagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena dia adalah uji dua pihak. Ini memang alfa ya. Dia bagi 2 karena dia uji dua pihak. Jadi 0,025. Berarti kalian harus cari 0,025 dan 16. Ingat kalau T tabel itu berarti kalian harus cari yang sebelah kiri, atas baru yang dalamnya. Bukan seperti tabel Z.
Kalau tabel Z itu dalam dulu baru kiri dan atas. Tapi karena ini tabel T kurang dari 30, berarti dia itu harus belah kiri dan atas baru yang bawahnya. Dapatlah yang belah kiri itu 16 dan atasnya 0,025, hasilnya adalah 2,119. Langsung kita buat grafiknya. Nah, seperti ini ya. Jadi 2,1199 plus 2,119 ya. Jadi minus 2,1199 dan plus 2,1199. Ini adalah yang T tabel. Nah, T hitung nilainya adalah minus 1,55 kan. Nah, minus 1,55 itu masih sekitaran sini ya, masih di kisaran yang polos, berarti tidak diarsir. Karena itu tidak diarsir, berarti dia adalah H0 diterima, HA ditolak. Ingat, H0 itu berarti dia tidak ada perbedaan atau sama saja. Berarti kedua macam ban tersebut mempunyai daya tahan yang sama atau memiliki ketahanan yang sama. Oke, jadi seperti itu ya. Memang untuk yang uji T di sini dia agak panjang caranya ya, menguji selisih rata-rata itu. Untuk yang uji T caranya lebih panjang daripada yang sebelumnya. Karena dia harus mencari S dulu, baru nanti dapat yang S, baru kita menentukan yang T hitung. Ingat, T hitung itu kita harus melihat uji 2 arah atau uji 1 arah ya. Cara membaca T tabel itu harus diperhatikan kembali. Nah, di sini grafiknya, ingat T tabel itu adalah untuk membuat batasan grafik yang diarsir. Nah, ini ya T tabel, ini adalah yang T hitung. T hitung 1,5. T tabelnya adalah 2,1, berarti kan plus dan minus karena dia uji dua pihak. Oke, jadi seperti itu ya, 2,1 minus dan plus sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian yang T hitungnya itu berada di minus 1,554, berarti masih di kisaran yang polos atau tidak berarsir. Berarti H0 diterima, tidak ada perbedaan, atau H0 itu adalah tidak ada perbedaan antara ban A dengan yang ban B.